Raga sejati. Apa sukma sejati? Aku arep matur karo kowe. Kowe arep matur piye? Saben-saben aku tansah kuciwa lan ora sarujuk karo pakartimu. Aja tumpes saiki kowe isih kagunungan wujuding sukma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera, salam bahagia, dan salam lestari. Semoga buat saudara-saudaraku dimanapun Anda berada dari Sabang sampai Merauke dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilimpahkan rezeki mengalir deras tanpa batas. Oke, jumpa dengan Blitar Channel 999. Kali ini mengisahkan sedikit legenda tentang maling celuring. Dan sebelum itu jangan lupa dukung channel kami agar supaya berkembang dengan cara tombol subscribe, like, komen, dan share-nya. Langsung saja kita ulas. Maling celuring merupakan sosok yang disukai oleh kaum miskin, namun dibenci para konglomerat. Zaman dulu mereka berupaya sekuat tenaga agar maling celuring diakhiri riwayatnya dan menjadikan sebagai buronan nomor 1. Tetapi dengan kesaktian membuat usaha para konglomerat sia-sia. Maling celuring berkali-kali tertangkap namun tidak bisa dihabisi. Menurut kisahnya, maling yang selalu menyembunyikan identitasnya ini memiliki ilmu ajian rawa rontek, sebuah ilmu kadikdayaan yang memungkinkan pemiliknya hidup kembali meski berkali-kali dibunuh, asal raganya tetap menyatu. Sosok legenda ini hidup pada zaman penjajahan Kompeni Belanda saat masyarakat hidup dalam kemiskinan dan penindasan ketika itu. Perekonomian dikuasai oleh Belanda dan diberlakukan pajak tinggi. Hasil bumi selalu dirampas jika tidak mau membayarnya. Untuk makan saja rakyat harus membeli pada Belanda. Hal inilah yang kemudian menggugah hati maling celuring untuk mengentas kemiskinan. Dia marah melihat perlakuan tersebut. Dengan kesaktian yang dimiliki dan dibantu oleh kawan-kawannya, maling celuring merampok harta benda para konglomerat dan pejabat Belanda yang tinggal di Residenan Surabaya. Hasilnya dia bagi-bagikan kepada rakyat jelata. Belanda merasa geram dan marah. Segala upaya yang mereka lakukan untuk meringkus maling celuring dan kawan-kawannya selalu gagal. Setiap terkepung, maling celuring mampu meloloskan diri. Ditembak sekalipun maling celuring tetap tidak bisa mati. Dia bisa hidup lagi ketika tubuhnya menyentuh tanah. Pemerintah Belanda akhirnya putus asa dan mengadakan sayembara dengan hadiah yang sangat besar untuk menangkap dan menghabisi maling celuring. Beberapa orang yang tahu kelemahan ilmu maling celuring mendatangi Belanda. Mereka memberitahu bahwa maling celuring harus dipenggal kepala dan tubuhnya harus dipisah dan dikuburkan pada tempat yang terpisahkan oleh sungai.
Setelah membuat rencana dan bersekongkol dengan pendekar pribumi, Belanda melaksanakannya dengan cermat. Akhirnya maling celuring dapat ditangkap dan kemudian dijatuhi hukuman mati. Sebelum dia hidup lagi, tubuhnya dipotong menjadi 3 bagian. Bagian kakinya dikubur di daerah Jalan Kenjeran, belakang pabrik kabel. Kemudian tubuhnya dikubur di kampung Rangkah, Pigang Trak Podo, yang terpisahkan oleh kali Kedung Cowek, sedangkan kepalanya tidak diketahui rimbanya hingga ini masih misteri. Demikianlah kisah maling celuring pencuri budiman yang oleh masyarakat Surabaya zaman dulu dituturkan secara turun-temurun pada anak-anaknya sebagai pesan moral, namun kini hilang akibat derasnya cerita-cerita asing. Oke, itulah sedikit cerita tentang kisah legenda maling celuring. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam Rahayu, Sagung Tumati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.